Jelang laga tandang skuad Garuda melawan Bahrain, Timnas sudah tiba dan akan langsung menggelar latihan persiapan. Kita bahas laga Timnas di Piala Dunia kualifikasi Asia bersama pengawas sepak bola M. Kusnaini. Selamat petang, Bungkus. Bang, Bungkus, tadi kita mendengarkan bersama Pak Marji bilang Miss dan juga Eliano ini sudah beres, sudah masuk list squad. Ini artinya bisa diturunkan atau bagaimana? Karena di luar sana kabar media Tiongkok menyoroti soal ini, Bungkus. iya kalau menurut saya sih itu bagian dari psy war ya, karena pada dasarnya secara regulasi tidak ada hambatan bagi keduanya untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia. Jadi mungkin saya pikir kita percaya aja, kita positif terhadap apa yang disampaikan oleh manajer tim nasional bahwa kedua tim layak untuk bermain dan bisa menjadi bagian dari kekuatan Indonesia untuk menghadapi Bahrain maupun China. Karena kedua pemain ini menurut saya punya potensi yang sangat besar untuk membantu memperkuat permainan tim nasional. Hmm. Mengelola war seperti ini tak hanya Tiongkok di Bahrain juga karena mereka masih terus membahas soal sejarah kita kalah 10-0. Bagaimana mengelola war seperti ini agar tidak menurunkan semangat dari punggawa timnas? Iya, yang pertama biasanya menjelang pertandingan krusial seperti ini, manajemen tim nasional membatasi akses pemain terhadap pemberitaan maupun media sosial ya. Itu bagian dari upaya supaya mereka betul-betul fokus ke pertandingan. Yang kedua juga memang perlu manajemen terus memberikan semacam motivasi, memberikan pengertian kepada para pemain, terutama para pemain yang bisa dibilang baru bergabung tentang tim nasional pada masa kini dan masa-masa sebelumnya. Fakta bahwa kita pernah dikalahkan oleh Bahrain itu juga benar, tapi bukan berarti bahwa masa lalu itu kemudian akan menghantui kita dalam pertandingan melawan Bahrain besok. Toh tim yang sekarang bermain, tim yang sama sekali berbeda dengan tim yang pernah dikalahkan oleh Bahrain di masa yang lalu. Oke, nah bicara soal kedalaman skuad, line up kita, jika ada tambahan Miss dan juga Eliano, bagaimana nanti formasi prediksi yang menurut Anda ini ideal nih untuk lawan Bahrain nanti? Ya, yang pertama Sintayong saya pikir tidak akan gegabah melakukan perubahan secara mendadak meskipun mendapatkan tambahan dua pemain baru ya. Tidak akan serta-merta mengubah formasi 3-4-3 yang biasa dimainkan, misalnya menjadi 3-5-2 atau 4-3-3 atau formasi lain ya. Mungkin akan tetap memainkan formasi 3-4-3, tapi menyesuaikan dengan kondisi pemain siapa yang siap menjelang pertandingan. Karena itu kuncinya ya. Pelatih itu selalu mengutamakan kesiapan pemain menjelang pertandingan. Yang kedua, pelatih juga mungkin tidak akan serta-merta memainkan dua pemain baru ini, Miss dan Eliano, langsung bermain sebagai starter. Biasanya pelatih akan memberi kesempatan mereka untuk melihat dulu permainan rekan-rekannya, beradaptasi dulu dengan tim ya. Dan itu biasanya dilakukan minimal di babak pertama sebelum di babak kedua atau di pertandingan selanjutnya mereka diberi kesempatan bermain. Tapi bisa jadi ketika situasi membutuhkan, mungkin ada salah satu pemain atau dua-duanya segera dimainkan sebagai starter. Nah, situasi itu sekarang memang terjadi ketika kita kehilangan Justin Hubner di posisi belakang, sehingga formasi tiga belakang itu yang biasanya diisi oleh Rizky Ridho, Jai Ijes, dan kemudian di sebelah kiri ada Justin Hubner, sekarang ada kekosongan di sisi kiri. Memang masih ada pemain yang lain ya, ada Wahyu Prasetyo, ada Jordi Amat, ada Ferrari. Tapi kalau kita lihat kualitasnya Miss, ini saya pikir kan kita semua tahu Miss ini pemain grade A ya, pemain yang biasa main di level tinggi, bahkan bermain di kompetisi antar klub Eropa menghadapi tim-tim besar sekelas sekelas Manchester Manchester. United, dan itu artinya itu bukan tim pemain sembarangan. Pemain seperti itu mungkin dimainkan sejak awal pun akan siap. Oke, ini kemarin Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga langsung bertemu dengan para pemain. Bicara soal semangat juga tadi yang Anda singgung. Tapi kita simak lebih dahulu bagaimana keterangan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir soal ini. Oh, ini dia tampak Erick Thohir berbincang dengan pemain mempas semangat, sempat disinggung juga soal bagaimana kondisi timnas saat ini dan timnas zaman dulu, bicara juga pasca pensiun itu yang disampaikan Erick Thohir ketika kemarin bertemu dengan penggawa timnas. Artinya dengan skuad yang berbeda untuk era saat ini, Bungkus, melihat bahkan tadi Anda singgung soal grade A, ini kualitas line up pengganti juga sama rata, Bungkus. Iya.
Iya, pemain-pemain pelapis kita juga menurut saya sangat berkualitas ya. Misalnya di posisi bek kiri, seandainya Calvin Verdong tidak bisa bermain, kita kan masih punya pemain yang kelasnya tidak kalah jauh. Ada Sen Patinama, ada Nathan Chuaon. Itu pemain-pemain yang juga kualitasnya tidak kalah bagus. Bahkan ada Pratama Arhan yang main di Liga Korea ya. Jadi menurut saya memang kualitas tim yang sekarang ini kedalamannya cukup baik. Memang masih ada posisi yang belum sepenuhnya teratasi, posisi nomor 9 atau striker ya. Tapi dengan materi yang ada sekarang pun menurut saya kualitas tim sudah cukup baik yang seharusnya membuat kita sekarang ketika menghadapi tim-tim yang biasa main di level Asia seperti Bahrain, seperti China, tidak lagi inferior gitu ya, tapi menatap pertandingan dengan percaya diri. Itu yang saya pikir harus mulai disuntikan oleh manajemen termasuk oleh ketua umum. Pemain harus yakin bahwa mereka sekarang layak bermain di level Asia, mampu mengalahkan tim yang biasa bermain di Asia, meskipun tetap harus menyadari bahwa untuk level Asia kita belum bisa dibilang sebagai tim elit seperti halnya Jepang atau Korea Selatan. Tapi menghadapi tim lain kita mampu. Bahrain, China, Yordania, itu kita tidak boleh inferior. Berarti kalau sampai mereka bikin sewor kepada kita, artinya mereka menganggap bahwa kita itu lawan yang serius, lawan yang tangguh ya, Bungkus? Iya, betul. Itu juga hal yang saya pikir juga harus disampaikan kepada pemain. Bahwa sekarang tim-tim lain itu melihat Indonesia sebagai ancaman. Dan mereka harus memanfaatkan itu sebagai bekal untuk percaya diri. Tapi bukan berarti meremehkan lawan tentunya. Bicara soal kondisi pemain yang disorot, Martin Paes, kemudian Witan juga setelah di Liga. Bagaimana itu kondisinya? Tapi memang sebetulnya kalau informasi yang kita dapatkan masih ringan nih cederanya, Bungkus. Ini berpengaruh tidak ke performa timnas nanti? Iya, yang jelas Martin Paes itu kan masih punya jadwal pertandingan tanggal 7 ya. Dan kita lihat nanti tanggal 7 itu apakah dia ada di starting line up atau minimal dia ada di line up. Kalau dia ada di line up, minimal itu menunjukkan bahwa dia kondisinya siap untuk bertanding. Dan itu kabar positif bagi kita. Tapi sekiranya pun Martin tidak bisa dimainkan, toh kita masih punya pemain-pemain berpengalaman di posisi penjaga gawang ya. Tidak hanya ada Hernando, tapi juga ada Nadeo yang selama ini juga sudah sering membela tim nasional. Kehilangan Witan di sayap kanan pun saya pikir tidak akan terlalu berpengaruh karena kita masih punya Egy, masih punya juga Eliano yang bisa main di situ, masih punya Rafa juga yang bisa main agak ke kanan atau ke kiri. Jadi materi tim sekarang memang keuntungan bagi pelatih adalah kedalamannya lebih merata ya. Meskipun untuk dibilang kedalamannya sangat tebal juga belum, tapi cukup merata. Kalau tadi Witan misalkan tak bisa diturunkan, Eliano bisa membackup di sana berarti? Betul, Eliano bisa main di posisi itu. Egy juga bisa main di posisi itu. Baik, jadi artinya tadi Anda singgung kedalaman skuad di line up, pelapis juga ini sama rata. Artinya realistis dong kalau misalkan kita target bawa pulang 6 poin di laga Bahrain dan juga Tiongkok nanti. Yang saya dengar tim ini menargetkan 4 poin ya dari 2 pertandingan. Kalau dalam bayangan saya 4 poin itu artinya kita realistis, di kandang Bahrain kita mengincar hasil imbang, lalu ketika menghadapi China kita mengejar kemenangan. Karena memang secara peringkat kan Bahrain di atas China. Apalagi China juga kan kehilangan 2 strikernya ya, Alan dan Ule ya kalau nggak salah dia tidak bisa main nanti atau minimal sedang cedera saat ini. Dan itu agak mengganggu tentunya bagi soliditas sekaligus kedalaman skuad China. Terlepas dari soal kedalaman skuadnya, memang kalau menurut saya kualitas Bahrain itu masih di atas China. Jadi kalau 4 poin itu logikanya imbang di kandang Bahrain, menang di kandang China. Tapi kalau harapan 6 poin bisa lah ya, Bungkus. 6 poin bisa lah ya kalau harapan ya. Kalau harapan tentu sah ya, tapi menurut saya yang realistis itu kita target 4 poin. Karena menurut saya kita tidak juga bisa terlalu gegabah menganggap bahwa pertandingan-pertandingan akan menjadi lebih mudah setelah bergabungnya Miss Hilger, sesudah bergabungnya Eliano. Tidak serta-merta akan mengubah peta begitu saja sesudah mereka bergabung. Oke, kita tunggu bagaimana nanti tanggal 10 dan kita doakan agar meraih kemenangan bisa mencuri poin. Terima kasih Bungkus untuk waktunya di Kompas Petang sore hari ini. Usai jeda saudara, Presiden Joko Widodo menegaskan Kepres mengenai pemindahan ibu kota ke ibu kota Nusantara IKN Kalimantan Timur akan ditandatangani oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.